Oke, saudara, kembali lagi dengan Share Victory di sini dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari mana dia? Kita perkenalkan Bang Joni. Ya, Apa halo. kabar Bang Joni? Baik, Bang. Coba Abang perkenalkan dulu Bang Joni ini latar belakangnya apa dan siapa sih Bang Joni itu? Ya, saya sih biasa aja Bang Siar ya. Saya perkenalkan diri saya nama Joni Lee. Ya, kebetulan saya saat ini ya sebagai posisi lah bekerja di PT Avas Corpi ya sebagai General Manager di PT Avas Corpi. Jadi kita kedatangan General Manajernya PT Avas Corpi main ke Moko Garage. Kita akan cerita, bahkan kita gali pengalamannya Bang Joni ini. Semoga dari percakapan ini dan diskusi ini banyak orang terinspirasi dari sosok Bang Joni itu sendiri. Oke, sekarang kita tanya nih, Bang Joni ini kegiatannya sekarang ini selain ngantor dan mimpin perusahaan apa? Oke, ya kebetulan saya bekerja di Avas Corpi selama udah 20 tahun ya. Udah 20 tahun. 20 tahun, geng. Jadi Ya. kalian itu kerja, jangan pindah. Fokus. Yes, ya. Jadi sampai sekarang ya saya diberikan posisi ini ya kita bisa bersyukur lah ya. Nah, tapi sebelumnya kalau bicara masalah hobi saya, memang dari dulunya saya sudah tercimpung di otomotif, Bang. Ya. Memang sebelum ke perusahaan ini sendiri memang basic Abang memang udah ada otomotif. Yes, ya. Jadi kebetulan saya suka touring, naik motor. Nah, dulu waktu saya SMA itu saya sudah dari dulu senangnya kebetulan motor Yamaha. Jadi kalau sekarang lagi tren tuh Abang pasti ngerti lah ya. Yang saat ini lagi hot tuh jual motor Yamaha yang ratusan juta rupiah itu pastinya Abang sudah tahu gitu loh. Benar. Jadi dulu waktu saya masih muda SMA, saya sudah bawa RS King gitu loh, Bang. Motor pertama waktu SMA Bang Joni RX King. Jadi itu motor legend. Nanti kita bahas tentang RX King, kita gali dulu. Bang Joni ini ternyata sebelum bekerja di perusahaan Yamaha memang cinta sama Yamaha, berarti kayak pekerjaannya itu dream come true. Jadi kalau biasa itu kayak hobi jadi pekerjaan itu bonus itu ya Bang ya? Yes, jadi prinsip saya itu kerja kita itu dengan hati. Oke. Ya, sehingga ya kebetulan saya hobinya di otomotif dan saya dari waktu muda itu memang senangnya pas itu motor Yamaha RS King. Ya, terbawa sampai sekarang sih, Bang. Sampai sekarang. Ya. 20 tahun di perusahaan Yamaha, dimulai dari RX King. Kita gali lebih jelas apa kegiatan Bang Joni di seputaran otomotif dan motor. Jadi Bang Joni ini ada ikut komunitas motor? Ya, kebetulan komunitas motor hampir semua komunitas saya ikutin, Bang. Oke. Ya, kebetulan dari Yamaha sendiri ada pembentukan satu wadah, ya, wadah tempat perkumpulan anak-anak klub motor Yamaha. Apa nama wadahnya itu? Ya, kebetulan nama wadah ini namanya YRFI, Yamaha Rider Federation Indonesia, yang dibuat oleh Yamaha Pusat ya sebagai wadah untuk perkumpulan anak komunitas yang dibawa pembinaan dari Yamaha sendiri. Oke, jadi kawan-kawan ada informasi bahwa Yamaha itu membuat suatu wadah dan memfasilitasi dengan nama YRFY. Jadi YRFY. Jadi Yamaha Federasi Yamaha Rider Federasi Indonesia. Oke, jadi lewat bentukan ini seluruh rider yang menggunakan produk Yamaha bisa gabung, dan luar biasanya perusahaan itu sendiri mensupport bahkan memfasilitasi semua agenda siapapun anak komunitas yang tergabung di wadah itu ya Pak. Jadi terus terang aja YRFI ini tidak pandang bulu itu mau tipe apa, tapi di dalam YRFI ini semua tipe motor Yamaha itu ada. Jadi bukan hanya misalnya sekarang Bang Siar bawanya RS King, ya kan? Boleh gabung nggak gitu loh? Ya boleh aja gitu loh. Jadi wadah ini yang sangat bagus itu sehingga terjalin hubungan semua pemakai motor Yamaha itu dari yang low end model sampai yang high itu bisa terkumpul dalam satu wadah itu. Dari yang CC kecil sampai CC besar juga bisa difasilitasi dan di wadah. Bisa. Oke, keren. Jadi
di samping difasilitasi, ternyata kegiatan ini juga secara nasional ternyata ya. Yes. Jadi bukan cuma ada kita berbicara di regional Sumatera Utara, ternyata YRFY ini Ya. bergerak secara nasional seluruh Indonesia. Nah, kita tanya, selama abang berkomunitas Ya. di sepeda motor ya, ada nggak kejadian menarik? Kalau kejadian menarik tuh pasti ada ya. Dari yang Yang paling ringan dulu bang, yang paling ringan sampai yang paling berat nanti kita tanya. Yang menarik versi paling ringan bang. Ya, kalau yang paling ringan itu pertama kali ya kita pertama kali keluarnya motor Matic itu yang pertama benar, itu kan dari Yamaha ya. Iya benar. Ya. Nah, coba bahas bang itu bang. Nah, itu salah satunya motor yang pertama kali booming di Yamaha itu yaitu Yamaha Mio. Betul. Ya, kita pernah rekor itu 1000 unit ya, kita buat touring di Kota Medan. 1000 unit sepeda motor Mio. Ya, kita buat touring. Yes. Itu mengorganisir kendaraan itu nggak chaos gitu? Ya, jadi kebetulan dulu saat ini gedungnya Podomoro itu kan masih ingat itu kan Deli Plaza Deli Plaza dulu. Iya, Ya. jadi di sana itu kebetulan kita kerjasama di Lapa Park itu kita pakai karena di sana itu salah satu tempat yang bisa menampung sebanyak 1000 unit Mio. Nah, keunikannya itu begitu start dari awal ya belakang belum habis itu udah sampai duluan bang, gitu loh. Saking panjangnya, Panjangnya, itu iya. dia. Jadi kebayang satu rute itu udah ditetapkan Iya. motor Mio semua. Ya. Itu rekor kayaknya ya. Iya, jadi kita dapat rekor muri juga gitu loh. Itu pertama kali. Jadi ya keunikan itu yang saya nggak bisa lupakan. Salah satunya itu. Jadi begitu kita start pertama di jalan, Gitu dilepas ya. ya lepas jalan, yang belakang belum habis, yang depan udah sampai duluan. Udah sampai duluan. Kebayang saudara-saudara panjangnya konvoy Honda Matic Mio. Memang pada saat itu Mio itu fenomenal ya bang. Iya. Karena dia ya penegak pertama lah sepeda motor Matic pada saat itu. Iya. Sampai sekarang pun variannya masih ada ya. Masih Tetap. Itu tahun berapa Kak, bang? kalau nggak salah itu tahun 2000 ya. 2000-an lah. Tahun 2000 sampai sekarang masih tetap diproduksi dan dapat kita jumpain di jalanan saat ini. Nah, itu yang paling ringan bang. Ringannya aja keren. Gimana yang paling berat bang? Pernah ada insiden selama melakukan komunitas atau pernah terjadi clash dengan komunitas lain atau coba abang ceritakan bang? Kalau untuk komunitas biasa ya, itu hal yang biasa. Tapi yang dari yang unik itu saya pernah bawa motor itu satu hari itu 3 kali saya bisa jatuh gitu loh. Nah jadi 3 kali jatuh itu dalam arti ya kita bahwa kalau kita naik motor itu kita harus fokus pak gitu loh. Jadi nggak bisa berpikir yang lain gitu loh. Jadi waktu naik motor tuh kurasa pikiran kita lagi ada bawa beban pekerjaan gitu. Jadi begitu jatuh, yang lucunya begitu paginya saya mau berangkat kerja, ya saya jatuh dan habis itu sampai pertengahan tujuan jatuh lagi. Memang pada saat itu memang kondisinya dari nggak hujan jadi hujan. Oke, gitu loh. transisi Nah, ya. transisi. Tadi kita masih enak buka enak, gasnya ya kan, jatuh, habis itu hujan, jatuh, begitu mau sampai kantor ngerem jatuh lagi gitu loh. Nah itu yang paling paling saya ingat lah gitu loh kan. Berarti satu hari 3 kali jatuh. Iya, Dengan motor yang sama. sama. Pertanyaannya bang, ada cedera nggak? Nah kalau cerita biasalah ya itu lecet-lecet ringan. Jadi kalau kita anak motor itu kalau namanya masih lecet itu biasa. Biasa ya. Iya. Ya. Jadi luar biasa. Aku sih udah kebayang kalau touring itu jatuhnya itu nggak pernah dalam kecepatan pelan, tapi jam terbang berkendara berpengaruh. Kalau misalnya saudara-saudara jatuh, jangan terlalu dilawan jatuhnya supaya jangan lebih parah. Lebih parah. Jadi kita jam terbang lah menentukan itu ya bang. Cuma ya kita harus kalau namanya bawa motor ini yang harus kita pikirkan orang yang nunggu di rumah kan gitu kan. Aku setuju kali itu Bang, bang. Ya kan, Bang? Aku suruh kali ini. Makanya kalau mau bicara saat ini saya sudah punya keluarga ini, istri saya sebenarnya izinkan nggak kalau saya motor gitu loh. Ya selama ini ya pasti diizinkan gitu loh. Yang paling penting ya kita pulang sampai dari berangkat ke tempat
touring ya kan, pulangnya ya harusnya kita harus kembali dengan baik juga gitu loh. Itu gitu. tanggung jawab Ya, kita tanggung ke jawab keluarga. kita. Nah, ini keren nih Bang Joni. Jadi touring tetap juga dipikirkan keluarga. Jangan karena ego kita paksakan melakukan hal-hal yang nggak penting atau melakukan suatu kecerobohan di jalan. Karena masuk akal sekali. Ada orang yang menunggu kita di rumah. Ada keluarga di sini. Bang Joni izinnya ke istri dan Orang tua. Dan baliknya juga jangan buat orang khawatir ya. Iya, betul. Jadi kawan-kawan sebelum touring izin kasih kabar sama keluarga dan usahakan balik juga tanpa ada yang yang insiden atau apa yang membuat keluarga khawatir. Selanjutnya Bang Joni, Yes. kira-kira nih, Ya. kira-kira kalau abang lihat ini skena motor di Kota Medan sudah menunjukkan gimana ya Bang kita bilang, apakah sudah teredukasi dengan baik ataukah masih ada juga yang ugal-ugalan Bang terhadap komunitas dulu Bang? Oke, kalau untuk komunitas ya kita yakin ya, sebelum mereka bergabung di komunitas, kebetulan di Yamaha kita itu ada satu bagian namanya YRA, Yamaha Riding Academy gitu loh. Jadi kita ada safety ridingnya gitu loh. Ya, jadi kita ada satu fasilitas yang namanya safety riding untuk mengajari cara berkendaraan motor itu yang baik itu seperti apa gitu loh. Nah, jadi saya rasa ini yang selalu kita tanamkan kepada anak-anak komunitas kita, pelajar, dan kebetulan dengan Yamaha Riding Academy ini kita ada kerjasama dengan pihak kepolisian juga gitu loh. Oke, Terutama berarti instansi iya ya? iya instansi. Jadi mereka misalnya ada satu perusahaan, sekolah-sekolah, itu Yamaha itu selalu bekerjasama dengan Salantas ya. Nah, untuk memberikan edukasi dengan cara pemakaian motor yang baik itu seperti apa gitu loh. Ya, salah satunya mengendarai motor gitu loh. Jadi seandainya ini kita komunitas nih, Bang Joni, dari kita komunitas pengguna sepeda motor Yamaha, kita ajukan propose ke Yamaha untuk diedukasi Ya. mengenai gimana berkendara dan berkomunitas dengan baik, berarti bisa difasilitasi tuh? Bisa. Oke. Jadi Yamaha itu ada bagian yang namanya YRA, Yamaha Riding Academy gitu loh. Nah, jadi memang ini sangat bagus sekali ya. Justru kita dengan masukkan instansi-instansi ini ya kita memberikan satu tadi edukasi tentang cara pemakaian motor, cara bawa motor, dan terus keselamatan dalam berkendara, ya. Harus pakai helm, harus pakai sarung tangan, harus pakai masker. Apalagi kondisi sekarang ini kan kondisi COVID ya. Iya, benar. Salah satunya penambahannya itu yaitu pakai masker gitu loh. Nah, yang uniknya satu lagi ya di YRK kita ini justru dari anak-anak kita juga bisa mengajari mereka itu dari masih usia dini ya. Ya kita ada siapkan satu yang namanya motor motor Yamaha Mini. Yamaha Mini gitu loh. Nah, di sana kita udah bisa ngajari bukan cara berbawa motor gitu loh, tapi kita mengajari untuk bawa sepeda motor itu wajib yang harus disiapkan itu apa, seperti pakai helm, pakai sarung tangan. First kitnya dulu kita kasih ya. Harus pakai sepatu. Nah, ini yang harus kita tanam dari kecil gitu loh, dini. Kita kasih tahu, kita edukasi dari dini. Iya. Jadi saudara, Bang Joni ini kita udah lihat ternyata latar belakangnya itu dari passionnya, dari dulu itu memang berkaitan dengan otomotif. Iya. Ketika passionnya itu di bidang otomotif, dapat pekerjaan sesuai passionnya di motor-motoran. Nah, tadi Bang Joni juga bercerita tentang family life-nya, bahwa dia juga bertanggung jawab atas hobinya, kegiatannya bermotor-motoran, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk keluarga. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Yamaha. Bang Joni, kira-kira nih Yamaha, aku nih baru pribadi nih, baru pertama kali pakai Matic Yamaha ini. Wah, thank you Mas ya. Mantap. Jadi saudara-saudara, aku juga baru menggunakan motor Matic Yamaha Neo NMAX 2020. Jadi kita akan bertanya kepada Bang Joni, apa saja fasilitas yang disediakan Yamaha, apalagi ini kan lagi situasi pandemik gini ya Bang ya. Kayak aku pribadi mau servis
udah boleh nggak ya keluar dari rumah atau gimana? Apakah ada fasilitas dari Yamaha untuk mengcover semua ini, Bang? Oke, jadi kebetulan Yamaha dengan kondisi pandemi ini, Yamaha sudah memberikan satu program ya yang mempergunakan konsumen kita ya untuk menunggu hanya di rumah. Jadi program kita itu namanya SKY, Servis Kunjungan Yamaha. Oke, SKY, Servis Kunjungan Yamaha. Itu program terbaru dari Yamaha. Silakan, ya, Bang. jadi konsumen Yamaha kita itu kalau misalnya mau servis hanya hubungi aja gitu loh, ataupun hubungi Yamaha atau ikuti aplikasi dari Yamaha kita di Avascorpi. Itu sudah ada di Apple Store, itu bisa di-download. Nah, di sana itu tinggal masukin data dan kapan mau servis tinggal ketik aja, nanti sampai di sana itu kita bisa hubung kembali untuk kunjungi kembali gitu loh. Oke, berarti secara instan kita tinggal ke aplikasi aja ya, Bang? Download aplikasi Avascorpi. Download aplikasi Avascorpi. Nanti saudara-saudara tinggal register. Yes. Dan nanti dikonfirmasi sama tim Yamaha untuk datang melakukan SKY, Servis Kunjungan Yamaha. Nah, Bang, selain itu Bang, apalagi ini Bang teknologi motor Yamaha yang dikedepankan di line motor yang baru ini, Bang? Oke, jadi kondisi sekarang ini ya kita tahu bahwa sekarang yang lagi demam matic yaitu di Yamaha itu salah satunya yaitu di TV premium Yamaha. Ya, betul. Salah satunya Bang Siar kemarin ya sudah ambil satu matic ya, yaitu ikutan ya. Udah ikutan. Jadi salah satu motor all new NMAX. Betul. Ya, new NMAX yang sudah memakai teknologi connected. Ya, kalau sudah pakai ABS, jadi suspensi semua itu sudah disesuaikan dan termasuk desainnya ya, sudah seperti motor moge. Betul. Gitu loh, bener ya Pak Siar ya. Nah, terus di salah satu teknologi yang tidak ada di merek lain yaitu connected. Benar. Ya, bener ya. Benar, baru. Jadi teknologi connected ini untuk motor komersil pertama baru dikeluarkan Yamaha. Kita tanya lebih dalam bagaimana teknologi connected itu sendiri terhubung dengan motor dan cellphone kita. Silakan Bang Joni. Oke, jadi salah satunya kita memakai motor Yamaha dari teknologi connected, kita harus download aplikasi namanya Y Connected ya. Jadi Y Connected ini harus kita download aplikasi sehingga tinggal kita masukkan kode ID-nya sehingga langsung apa yang informasi apa yang bisa dapat dari motor itu langsung akan muncul di aplikasinya. Di aplikasinya. Ya. Berarti dapat di Android sama iOS bisa? Atau untuk sementara di Android dulu? Sementara di Android dulu. Ya, sementara di Android dulu. Jadi untuk sementara pengguna Android dapat bernapas lega karena software ini, aplikasi ini dapat berjalan dengan baik, run well di Android untuk aplikasi Yamaha My Connected. Nah, selain fitur-fitur aplikasi Bang, di sektor mesin-mesin atau apa ada penambahan khusus Bang? Nah, kalau mesin tuh ya sekarang kita sudah mulai teknologi VVA ya, ya seperti mobil gitu loh ya. Tapi saya pingin tanya kembali nih coba Bang Siar nih, ya kan? Ini tanya balik ya kan? Bang Siar ini kan saya tahunya Bang Siar kan sekarang mainnya motor-motor dari Inggris nih, bener nggak? Bener ya? Betul Bang. Nah, kenapa Bang Siar bisa tiba-tiba tertarik mainnya ke Matic, ya kan? Dan salah satunya itu tadi yang kita sebut New NMAX gitu loh. New NMAX. Saya boleh testimoni sekalian nggak nih Bang? Kira-kira kenapa Bang Siar nih bisa tertarik ke sana gitu loh? Jadi gini Bang Yoni, kemarin itu aku punya kebutuhan untuk yang namanya mengantar anak sekolah. Oke. Dan juga untuk kebutuhan mobilisasi ngantar jemput barang. Semua motorku tidak ada untuk boncengannya. Basicnya itu. Basicnya gitu ya. Jadi anakku dua. Oke, memang nggak ada joknya boncengan, tapi kalau bonceng satu orang masih bisa dipala-palain, Bang. Masih bisa ya gitulah. Ya, tapi anak suka ribut. Oke. Mau ikut papi. Aduh, di situ kadang kita, memang punya motor tapi nggak bisa mengakomodasi kebutuhan, ya repot juga. Oke. Sehingga aku coba cari dulu deh
kendaraan yang praktis, Oke, bisa oke. bonceng keluarga. Nah, kenapa jatuhnya ke NMAX? Aku langsung datang ke showroomnya Ya. Bang Joni. Iya. Jadi di sana ada varian. Tadinya itu ada yang 125 cc, tapi setelah riding position sama di fit ya, ternyata motor tuh kekecilan. Oh, gitu ya. Sama postur kayaknya sayang, Oke. jadi nggak convert ya, nggak nyaman, sehingga terpilihlah NMAX. Nah, makin kecantol itu Bang ketika test ride. Oke. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara, New NMAX itu mesinnya yang baru ternyata. Ya. Awalnya aku kira cuma ganti bodi, ternyata memang semua Baru. Tuh. termasuk teknologinya juga baru. Jadi di situ aku kepincut Bang. Nah, jadi gini, sebenarnya Bang Syar itu memilih NMAX ini tadi saya dengar untuk keluarga. Iya, Memang benar. NMAX ini memang lagi populer tuh untuk keluarga. Oh, segmentednya memang ke Iya, family ya? keluarga, dan terus ada yang suka hobi touring. Kita untuk riding, posisi ridingnya sangat nyaman, Betul, benar ya? itu betul. Nah, jadi kalau kita bawa motor ini, pilihan dari Pak Syar tuh untuk keluarga itu udah nggak salah. Memang pilihan motornya sudah pas. Jos. Jos. Mantap, Jadi mantap. Yamaha memfasilitasi untuk seluruh keluarga di Medan bahkan di Indonesia untuk memilih unit sepeda motor yang pas untuk keluarga. Saya pribadi memilih NMAX karena bisa mengakomodasi keluarga dan juga kebutuhan pekerjaan sehari-hari. Oke, mantap Bang Syar. Thank you. Oke, jadi kita tahu Bang Joni ini seorang pekerja keras, tangguh, juga sayang keluarga. Kita tanya, apakah Bang Joni ini punya koleksi tersendiri terhadap sepeda motor? Coba Bang Joni. Kalau namanya anak motor, tidak ada koleksi itu bukan anak motor ya Bang Syar, ya? Wah, anak motor nggak punya koleksi motor, bukan anak motor. Ya kan? Apa koleksi Bang Joni? Ya, kebetulan ya dulunya saya lagi semasa anak muda kan King ya. Oke. Ya, kalau sekarang saya koleksinya pasti RS King loh. Oh, Betul, Bang. jadi Nah. nanti kita bahas khusus konten RX King. Ternyata Bang Joni juga pecinta RX King. Saya pribadi juga hanya suka RX King, koleksi. Itu nggak pernah dipakai, hanya untuk koleksi. Jadi Bang Joni mulai SMU ya? Iya. Sama. Sama. Berarti zaman transisi puber kita memang RX King itu bandit kali Oh, pokoknya. ya dulu kan namanya anak muda itu kan harus nampak bandelnya itu kan. Jadi salah satu motor yang bandel tuh ya RS King. RX King. Bang, RX King-nya apa aja? Ada berapa unit? Terus yang mau kita tanya gimana Bang Joni ngerawat RX King-nya? Ya, yang pertama itu saya koleksi ya dari tahun 2001 ya. 2001. Ada, nah terus ada yang 2009. 2009 berarti Nah, udah yang yang itu terakhir ya? Iya, peredam. Iya, pakai Knalpot peredam, ya. 2001 2009. Nah terus ada yang 2005. 2005 yang warna apa Abang punya? Warna Hitam merah? Hitam merah. Atau yang tangki Hitam hitam, merah. listnya merah. Ya, hitam merah. Hitam merah itu dulu paling Terus dicari itu. ada 2004 yang warna biru. 2004 benar biru. Biru. Ya kira-kira ya koleksinya cukup tuh lah ya. Kita tanya, Bang Joni punya RX King Special Edition nggak? Nah jadi kalau bicara masalah expedition kita udah sempat sakit hati. Udah sempat sakit hati. Coba kita lihat Ya. sakit hatinya kenapa? Gara-gara RX King. Dulu pertama kali limited edition ya itu tahun 2003 kalau nggak Benar, salah ya, 2003. Nah pada saat itu saya 2003 sudah di Yamaha. Oke. Ya, jadi pada saat itu dengan ada motor limited edition, saya beli gitu loh. Dan saat itu saya dapat jaket eksklusif juga. Berarti Bang Joni ini beli dari baru Yamaha RX King 2003 Special Edition. Benar sekali. Yamaha RX King 2003 Special Edition, kalau ketika itu dibeli itu kita dapat jaket Special Eksklusif, Edition yes, ya. dan ada helmnya juga. Iya, betul. Nah, kita lanjutkan cerita Bang Joni. Kenapa dia bisa sakit hati? Nah, kebetulan pada saat itu motor ini saya koleksi, saya simpan. Nah, dulu kalau motor namanya 2 tak ya, kita kalau nggak pakai itu biasanya oli bisa netes ya kalau nggak salah. Rembes, ya. Nah, jadi kebetulan waktu muda itu saya udah married, ya saya nggak pakai, jadi sering netes gitu loh. Jadi udah netes, orang rumah yang merepet lah ya tiap pagi komplain.
Nah pada saat itu juga itu kita Mio lagi booming. Nah, booming kan? Oke. Nah sekarang kalau misalnya dulu pada saat itu mau cari Mio itu susah sekali. Mau inden. Sampai inden lah dulu, sampai permintaan tinggi. Iya. Jadi kebetulan ada satu teman kita, oke, dia mau gantiin gitu loh. Mau nggak? Ini motornya kasih ke saya, gua tambahkan 5 juta lagi, gua kasih satu motor Mio lagi gitu loh. Diajak barteran, plus tapi tambah duit 5 juta lagi. Oke, kita lihat apakah tergiur atau tidak. Nah, jadi pada saat itu lantaran ya kita pada saat itu setiap pulang itu selalu yang diomongi sama istri kita itu, nengok itu King yang ada pakai gini-gini, sering bocor setiap hari lap gini. Nah, pada saat momen itu masuk juga teman kita tawar ini, ya udahlah sekalian aja. Serius? Iya, jadi saya kasih gitu loh kan. Nah, jadi Bang tukar King tukar. Jadi begitu tukar, sekarang motornya ada di Stabat gitu loh. Di tempat kita, kawan kita. Kebetulan buka dealer juga dia gitu loh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kalau sekarang saya minta, dia bilang kalau kamu minta berarti kita putus hubungan katanya gitu loh. Aduh. Jadi motor RX King-nya Bang Joni special edition punya. Tapi dibarter sama Mio plus duit 5 juta. Tapi ada masalah klasik. Yang beli, kita bilangnya beli, temennya sendiri. Iya betul. Jadi kalau diambil balik putus hubungan. Jadi itulah kenapa RX King ini dibilang adalah sepeda motor penjalin silaturahmi persaudaraan se-Indonesia. Iya betul. Berarti udah setuju Abang ya? Setuju. Jadi rata-rata pecinta RX King itu emang kalau udah berbicara RX King itu kayak udah langsung kayak keluarga. Betul. Nah kejadian juga sama Bang Joni. Kita tanya, ada rencana nggak pindahkan balik? Kalau bilang rencana ya dari dulu sudah rencana sih, ya kan. Cuma ya sendiri lah lihat jumpa Bang Siar ada 15 unit yang SE, apa kita nggak pingin? Ya pingin gitu loh ya kan. Tapi persahabatan bisa putus. Jadi mau pilih sahabat atau gimana gitu loh kan. Ini cerita yang luar biasa di sore ini. Jadi buat saudara-saudara, kira-kira ini pembicaraan kami sore ini ternyata dari passion, motor, family. Di sini juga kita mengulas tentang ya gimana suka dukanya bermotor ya Bang. Jadi dari 2003. Jadi penasaran. Karena dari kemarin tuh banyak teman-teman pengen tahu. Tahun 2003 Bang, special edition itu harganya berapa? Kalau nggak salah pada saat itu harganya sekitar 18 jutaan kalau nggak salah ya. Tahun 2003? Iya, kalau nggak salah 18 jutaan. Kalau menurut saya, kalau nggak salah. Oke, jadi menurut Bang Joni tahun 2003 King itu sekitar harga 18 jutaan. Nanti kita cek, mana tahu masih ada faktornya. Iya. Oke, sekian obrolan kita dengan Bang Joni, General Manager dari PT Alfa Scorpii. Kiranya diskusi kita hari ini bisa membuat teman-teman nambah wawasan, bahkan menginspirasi di seluruh sektor kehidupan, terutama di sekitar kita, membawa dampak positif bagi siapapun, dan kiranya lewat diskusi kita ini banyak memberikan inspirasi buat saudara-saudara sekalian. Saya Syar Victory, saya Joni Lee. Kami undur diri dulu. Bye. Bye.